Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Al-Syagilifah, dan rekan saya, Masya Dwi Ramadhani. Kami di sini akan memaparkan mengenai uji asumsi menggunakan uji linearitas, mengukur tingkat stres dengan performa ujian. Di sini ada soal, yaitu fenomena kurva linear. Diberikan 20 data tingkat stres atau X dan performa ujian, yaitu Y. Secara teori, stres sedang meningkatkan performa, tetapi stres berat menurunkannya. Tugasnya di sini adalah lakukan uji linearitas. Jika signifikansi deviationnya itu kurang dari 0,05, jelaskan mengapa model linear ini tidak cocok untuk fenomena psikologis ini. Di sini ada tabel data, ada stres performa dan stres kategori. Dengan stres kategori 1 sampai 6 itu rendah, dikategorikan sebagai 1, 7 sampai 13 itu sedang dikategorikan sebagai 2, 14 sampai 20 itu dikategorikan tinggi sebagai 3. Kemudian di sini ada input data SPSS. Pertama kita masuk ke variable view, kemudian masukkan stres performa sama stres kategorinya. Kemudian kita langsung atur value labels, 1 itu rendah, 2 itu sedang, dan 3 itu tinggi. Kemudian kita ke data view dan masukkan semua datanya. Habis itu kita klik analyze, compare means, kemudian ke means. Yang kedua ada di means-nya kita input performa ke dependent list, stress itu ke independent list, lalu oke. Kemudian klik options, centang ANOVA table dan eta, kemudian test for linearity. Jadi lanjut, saya akan menjelaskan tentang aturan uji asumsi. Jadi di deviation from linearity-nya itu, kalau signifikannya itu lebih besar dari 0,05, berarti hubungan itu linear. Nah, kalau signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka hubungannya tidak linear. Nah, kalau aturan uji asumsi dari linearity sendiri, kalau misalkan signifikansinya itu kurang dari 0,05, itu adanya hubungan linear yang signifikan. Nah, kalau misalkan signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak signifikan linear. Lanjut. Nah, ini hasil uji linearitasnya. Di sini dari linearity-nya itu hasil signifikansinya 0,363. Kemudian kalau deviation from linearity-nya itu 0,000. Lanjut. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil SPSS tadi, berdasarkan hasil uji linearitas, diperoleh kan nilai signifikansi deviation from linearity itu kan sebesar 0,00. Itu berarti kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya penyimpangan dari linearitas. Nah, selain itu, nilai signifikansi linearnya itu sebesar 0,363, yaitu lebih besar dari 0,05. Di sini menunjukkan bahwa hubungan linear tidak signifikan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara tingkat stres dan performa ujian, melainkan hubungan yang bersifat tidak linear. Jadi, secara psikologis, hubungan antara stres dan performa itu bersifat kurvilinear atau U terbalik, di mana peningkatan stres hingga tingkat tertentu dapat meningkatkan performa. Namun, jika stres terlalu tinggi, maka performa juga justru menurun. Lanjut. Nah, mengapa model linear tidak cocok? Jadi, uji linearitasnya tidak sesuai digunakan karena hubungan antara stres dan performa ujian tidak terbentuk linear, melainkan kurvilinear. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi yang tadi. Nah, secara teoritis juga hubungan antara stres dan performa itu mengikuti pola U yang terbalik, di mana peningkatan stres hingga tingkatan tertentu dapat meningkatkan performa. Namun setelah melewati titik optimal, peningkatan stres justru menurunkan performa. Oleh karena itu, model linear tidak mampu mempresentasikan hubungan yang sebenarnya. Lanjut.
Nah, sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai uji asumsi menggunakan uji linier. Sekian, terima kasih.